Pagi hari minum air hangat, jangan lupa awali dengan doa. Bila ingin hidup tetap semangat, rajinlah bersyukur dan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Aku awali aktivitas pagi hari aku dengan ngelepasin ayam. Terus ini tuh aku lagi nyiapin minum ayam sama makanannya gitu ya. Tapi pas aku ke kandang aku lihat itu ada ayam yang mati. Itu tadi udah dipesanin sih teman-teman sama Pak Suami. Kata Pak Suami ayamnya lagi terkena penyakit gitu ya. Jadi kata Pak Suami itu harus gercep buat dikubur gitu ya. Dan ternyata ayam yang mati itu bukan cuma satu ya teman-teman, tapi ada 2 ekor gitu yang mati. Inilah apa ya, kalau misalnya kita pelihara ayam itu ya kayak gini teman-teman, terkadang itu suka mati dadakan kata Pak Suami gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mati kayak gini tuh harus gercep buat dikubur biar dia itu kayak nggak nular gitu loh teman-teman ke yang lainnya. Cuman biasanya kalau penyakit kayak gini sih kata Pak Suami itu suka nular gitu ya. Jadi ya sekarang itu hanya bisa berharap aja semoga ini tuh ayam-ayamnya udah nggak ada lagi gitu ya teman-teman yang mati. Karena ya kalau misalnya pada mati semua gitu ya, rasanya itu kasihan aja gitu kan, udah lama gitu ngurusnya malah tiba-tiba kayak mati gitu kan, rasanya tuh kayak kasihan aja. Oke, ayam yang mati tadi udah langsung aku kubur dan aku itu udah cuci tangan sampai bersih ya teman-teman. Lanjut di sini tuh aku mau nyuci juga karena tadi aku udah ngerendemin pakaian gitu ya. Jadi sekarang waktunya buat nyuci. Pokoknya kalau nyuci itu memang nggak pernah ya teman-teman yang aku skip. Setiap hari itu pasti aku nyuci. Walaupun misalnya aku ada rencana mau pergi kemana-mana kayak gitu ya. Pokoknya biasanya itu aku suka nyuci gitu ya. Pokoknya setiap hari kalau nggak sempet pas mau perginya ya udah pas pulangnya gitu. Pokoknya wajib yang namanya itu nyuci. Kalau pas mood itu lagi bagus ya teman-teman, kayak nyuci itu tuh ya enak-enak aja gitu ya. Mau berapa banyak pun pakaian itu kayaknya hayu aja gitu ya nyuci. Tapi terkadang itu kan ada masanya sih teman-teman, kalau di pagi-pagi hari itu kadang mood kita itu rada kurang bagus gitu ya. Jadi terkadang ada rasa kayak mager banget gitu ya mau nyuci gitu kan. Tapi kalau nggak dicuci ya nanti tambah banyak gitu. Jadi bahkan terkadang itu terkesan kayak terpaksa aja ngelakuinnya gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya juga kerjaan kita gitu ya. Kalau misalnya nggak kita yang ngerjain kan siapa lagi ya, walaupun terkadang itu kita itu kayak terkesan terpaksa ngelakuinnya, tapi kan tetap kita lakuin gitu ya, karena kalau nggak kita yang ngelakuin gitu kan nggak ada lagi yang bisa ngerjainnya gitu. Untuk cucian aku hari ini menurut aku sih ini tuh lumayan banyak ya teman-teman. Terus tadi itu aku lihat cuaca itu memang lumayan kelihatan cerah gitu ya. Jadi aku memutuskan gitu untuk aku itu mau nyuci kayak handuk gitu ya. Karena ini tuh handuknya udah beberapa hari gitu ya nggak dicuci gitu ya teman-teman. Terkadang aku nyuci handuk itu nggak pagi kayak gini teman-teman. Terkadang itu siang gitu ya baru aku nyuci handuk. Jadi kan kalau misalnya cuaca cerah setengah hari juga handuk kan udah pada kering ya teman-teman. Tapi kalau kayak yang sekarang ini kayaknya kalau menyuci handuk itu terkadang pagi-pagi banget gitu. Kadang aku tuh kalau nyuci handuk itu tuh kayak nggak direncanain gitu loh, kayak misalnya ya kapan kepikiran aja gitu. Makanya terkadang itu pas di siang hari aku kepikiran nyuci handuk ya udah aku cuci. Tapi kalau misalnya sekarang ini kan memang cuaca kan nggak mendukung banget gitu ya kalau misalnya kita nyuci dadakan. Jadi ya udah aku nyucinya itu di pagi hari kayak gini aja untuk semuanya biar nanti tuh pada cepat keringnya gitu. Kalau nyuci manual kayak gini tuh bener-bener lumayan bikin capek dan nguras tenaga ya teman-teman. Tapi ya kalau kayak aku sendiri sih aku kan udah biasa yang ngelakuinnya, jadi nggak terlalu yang capek-capek banget. Cuman nggak bisa dipungkiri sih teman-teman, ada keinginan gitu ya untuk kerjaan itu yang lebih santai. Makanya aku tuh bener-bener punya banget keinginan gitu ya biar punya mesin cuci yang baru kayak gitu. Ya karena terkadang itu nggak bisa dipungkiri kan kita itu capek ya teman-teman. Apalagi dengan aku kadang itu ngonten, belum lagi ngedit, ngurus anak-anak gitu ya, tambah lagi nyuci itu yang bener-bener nguras tenaga gitu kan. Jadi kayak pengen banget gitu ya, ada hasrat gitu ya untuk punya mesin cuci. Cuman tetap kalau hasrat yang untuk memiliki sesuatu itu aku nggak mau yang sampai terlalu menggebu-gebu gitu ya. Karena kalau misalnya udah terlalu menggebu-gebu banget gitu ya, aku tuh nanti takutnya tuh malah kayak
apa ya, kayak terlalu over memikirkannya gitu ya. Udah aku jalani aja sekarang ini, aku sambil juga nabung kayak gitu ya teman-teman. Semoga nanti kalau udah kumpul ya aku beli. Aku juga nggak mau sih kalau untuk hal-hal kayak gitu yang terlalu memaksakan gitu ya. Yang penting sih yang menurut aku itu yang disesuaikan aja sih dengan budget dan dengan kondisi kayak gitu. Kalau memang kita ada budgetnya ya udah kita boleh-boleh aja sih langsung beli. Kalau kayak aku kan memang nggak ada ya teman-teman budgetnya. Uang itu ya bisa dibilang ada lah, tapi kan bukan buat itu gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen sesuatu, alangkah baiknya kayak dipersiapin aja gitu ya, biar ntar kita itu nggak nyesel makai uang yang dari dana yang memang nggak kita anggarkan. Oh ya teman-teman, dari kalian itu beberapa kemarin tuh ada juga yang komen katanya itu bantu doa juga biar punya mesin cuci juga katanya itu. Kayaknya keinginan kita itu sama-sama pengen punya mesin cuci gitu ya. Pokoknya untuk teman-teman yang saat itu sama kayak aku lagi pengen punya mesin cuci ataupun pengen punya barang-barang elektronik yang lain mungkin yang untuk memudahkan pekerjaan gitu ya, entah kulkas entah apa gitu ya. Pokoknya semoga segera tercapai aja lah ya teman-teman. Kita berdoa aja dan pastinya berusaha kayak untuk nabung atau coba-coba nyari income tambahan gitu ya biar bisa segera terwujud gitu ya apa yang kita inginkan kayak gitu. Akhir-akhir ini tuh ya teman-teman udah beberapa bulan ke belakang ini kayak apa ya, kayak endorse itu tuh kan lagi memang mampet ya teman-teman. Aku juga nggak ngerasa heran sih karena memang bukan cuman aku doang yang kayak endorse itu tuh kayak bener-bener mampet dan bener-bener nggak ada gitu ya. Jadi banyak juga teman-teman yang lain itu juga ngerasain hal yang sama. Mungkin entah karena efek ini tuh mau akhir tahun apa gimana sih, aku juga nggak terlalu tahu ya teman-teman. Cuman ya itu deh teman-teman, kalau misalnya kayak nggak ada endorse gitu ya kan cuman kayak ngarepin gaji dari YouTube doang gitu ya. Nah terkadang itu tuh nggak bisa yang terlalu diharapkan karena seperti yang kita tahu gitu ya, kalau di YouTube itu kan nasib-nasiban ya, terkadang itu ada masanya gajian kadang ya enggak gitu. Di sini aku juga ingin memberitahu sama teman-teman semuanya ya, kalau untuk video aku itu apa ya, untuk video perjalanan aku nge-YouTube gitu ya teman-teman yang udah aku janjikan sebelumnya dan pembahasan tentang pendapatan atau gaji-gaji aku. Insya Allah aku akan bahasnya itu di awal tahun depan aja ya teman-teman, biar aku itu juga tahu gitu ya kira-kira untuk aku itu 1 tahun konten itu udah berapa yang aku kumpulin gitu kan, biar kayak lebih enak aja gitu ngitungnya gitu kan. Pokoknya nanti kalau misalnya aku itu pengen bikin apa ya, pengen bikin videonya, biasanya aku bakalan posting di tab komunitas aku pemberitahuan gitu agar kalian juga bisa bertanya gitu ya apa yang mau kalian tanyakan, atau mungkin dari sekarang kalian tuh udah punya beberapa pertanyaan yang harus aku jawab nanti di video Q&A atau perjalanan aku nge-YouTube di awal tahun depan. Boleh kalian tulis aja dari sekarang, nanti bakalan aku simpen gitu ya untuk pertanyaannya. Pokoknya kalau misalnya kalian tuh punya pertanyaan, boleh nggak apa-apa kalian tulis aja dari sekarang. Oke deh teman-teman, udah beres untuk aku itu nyuci pakaian, udah aku bilas dan juga udah aku keringkan di mesin cuci. Dan itu kan ngeringkannya butuh waktu ya teman-teman. Jadi aku tinggal aja untuk pakaiannya di kamar mandi dulu sambil nunggu kering. Di sini aku tuh lanjut buat bersih-bersih di dapur ya. Ini tuh aku mau nyapu-nyapu dan tadi itu tuh aku ngebuang kardus ya teman-teman. Itu tuh kardusnya udah nggak kepake gitu, udah rusak juga. Itu tuh beberapa waktu yang lalu tuh dipakai buat naruh pisang gitu ya. Jadi pisangnya kan udah habis lama gitu ya. Jadi kardusnya itu masih di situ. Jadi tadi tuh daripada dia itu nyumpekin aku aja gitu ya, mending aku buang aja karena nggak kepake juga dan juga udah rusak. Untuk kesibukan aku di pagi hari ya sebenarnya seputaran ini aja ya teman-teman. Mungkin kalian itu juga mungkin ada beberapa yang udah kayak bosan gitu ya ngeliatin aktivitas aku yang setiap hari kayak gini-gini aja gitu. Tapi aku sendiri tuh yakin ya teman-teman, jika ada penonton kita yang bosan, insya Allah akan ada penonton-penonton lain yang akan datang gitu. Toh aku juga kan nggak bisa ya teman-teman bikin video yang lain-lain yang gimana-gimana gitu karena memang aktivitas dan keseharian aku ya kayak gini. Ya udah aku recordnya itu yang memang aku jalani sehari-hari aja. Kalau misalnya pas lagi penontonnya itu sepi ya mau gimana lagi gitu. Tapi aku yakin sih nggak akan selalu sepi gitu ya, pasti ada masanya juga video kita itu bakalan rame gitu ya. Pokoknya tetap dinikmati aja gitu ya teman-teman, dan juga jangan pernah kayak ngeluh. Pokoknya banyak-banyak bersyukur aja.
Untuk teman-teman yang saat ini tuh sudah monetisasi, aku tuh bener-bener berharap teman-teman itu bisa konsisten dan makin rajin gitu ya. Malahan aku tuh lihat gitu ya, sebagian dari teman-teman itu sebelum dia itu monetisasi, dia tuh kayak bener-bener bersemangat gitu ya. Tapi setelah monetisasi malah semangatnya itu kendor. Mungkin dengan alasan katanya tuh Masya Allah pendapatannya itu tuh kayak nggak seperti apa yang diperkirakan gitu. Padahal dulu sebelum kalian itu monetisasi, kalian itu nggak dibayar sama sekali loh teman-teman. Tapi kalian itu semangat gitu. Nah setelah monetisasi walaupun pendapatannya itu sedikit, tapi setidaknya kan video kalian tuh udah dibayar gitu. Harusnya kalian tuh lebih bersemangat. Tapi aku tuh banyak banget gitu ya teman-teman, nggak banyak banget sih, ada beberapa gitu yang nge-DM aku. Bahkan sampai ingin memutuskan dia itu tuh mau mundur aja dari YouTube katanya gitu ya, karena ternyata setelah monetisasi tidak seperti apa yang dia harapkan gitu ya, kayak view-nya itu udah mulai turun, terus juga pendapatan itu katanya dia nyangkanya itu tuh habis monetisasi langsung gajinya besar kayak gitu tuh ya teman-teman, tapi nyatanya beberapa video itu ya dibayarnya itu murah banget katanya gitu ya, bahkan kadang itu cuman sedikit banget lah gitu ya teman-teman untuk pendapatannya. Akhirnya dia itu memutuskan untuk mundur. Aku udah coba gitu ya teman-teman buat nasehatin, aku bilang kalau di dunia per-YouTubean ya kayak gitu, untuk gaji itu tuh nggak ada yang pasti gitu ya, tergantung rezeki dan tergantung nasib juga ya. Kalau misalnya kita itu ngarepin gajinya doang di YouTube ya bakalan kayak gitu deh teman-teman, kita itu bakalan down di saat apa yang kita harapkan itu nggak sesuai gitu ya. Kalau aku sendiri sih nggak munafik ya teman-teman, memang butuh uang dari YouTube, tapi aku nggak semata-mata mengharapkan uang doang gitu, karena menurut aku di YouTube ini tuh banyak banget manfaatnya gitu ya. Selain kita itu memang bisa menambah penghasilan, kita juga kan bisa punya banyak teman, bisa juga membuka pintu rezeki lain gitu ya. Karena rezeki itu kan bukan hanya sekedar dari uang doang ya teman-teman. Punya teman-teman yang baik, punya keluarga baru atau punya teman baru itu kan suatu rezeki juga. Atau mungkin kita itu punya teman-teman yang baik-baik banget gitu ya. Setidaknya itu selalu memberikan hal-hal positif sama kita, kan itu juga rezeki menurut aku. Jadi rezeki itu jangan diukurnya itu cuman dari uang aja gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin udah memutuskan untuk mundur dari YouTube gitu ya, mending dipikir-pikir lagi betapa susahnya perjuangan kalian dulu untuk mencapai monetisasi. Masa setelah monetisasi malah kalian itu memutuskan untuk mundur gitu ya. Dan kayak bener-bener kayak bener-bener sedih aja sih ngedengernya gitu. Ya mungkin untuk teman-teman yang udah ngerasain banget gitu ya terjun di dunia perkontenan atau per-YouTubean ini, memang aku yakin itu perasaannya sama ya teman-teman. Setelah monetisasi, setelah tahu pendapatannya bagaimana, banyak yang memutuskan untuk mundur karena ngerasa kayak capek dan gajinya itu nggak sama, nggak seimbang kayak gitu ya. Ya sekarang itu intinya bersyukur dan tetap semangat aja ya teman-teman. Kalau aku sih gitu ya, ya karena memang kalau aku ini kan memang nggak ada kerjaan lain gitu ya, cuman di rumah aja. Jadi dengan konten aku itu bisa produktif, dan juga kalau memang ada rezekinya bisa berpenghasilan juga. Oke deh teman-teman, kita balik ke videonya dulu ya. Udah kemana aja video aku? Tadi udah jemur-jemur pakaian juga. Terus aku tuh udah nyiramin cabai ya teman-teman yang di samping rumah. Tadi itu aku siramnya menggunakan air cucian beras ya teman-teman. Maksudnya air bekas dari cucian beras gitu yang udah aku kumpul-kumpulin. Jadi tadi itu aku siramin ke cabainya gitu biar cabainya itu tuh subur gitu ya. Aku kan memang udah belum ada gitu ya teman-teman manen cabai yang gimana-gimana, palingan aku ngambil itu dikit-dikit doang gitu ya, nggak yang kayak biasanya aku kan memang panen gitu, kadang dapatnya itu lumayan banyak gitu ya. Kalau sekarang itu enggak, karena memang buah cabainya itu lagi trek dan juga nggak terlalu banyak gitulah pokoknya buahnya. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku juga mau nyapu nih teman-teman untuk di ruang serbaguna, karena kan ini tuh belum disapu ya dari pagi. Dan kalau misalnya untuk rumah aku ini kalau nggak disapu itu Masya Allah lantainya itu benar-benar nggak enak banget buat diinjak. Apalagi yang kayak aku kan udah bolak-balik keluar masuk rumah gitu ya. Itu tuh di kaki tuh kan suka nempel pasir gitu. Nah dibawa ke rumah itu tuh pasirnya kan jatuh-jatuh di lantai, dan itu benar-benar nggak enak banget sih buat diinjak gitu. Dan di sini aku juga lanjut buat nyapu di teras. Alhamdulillah untuk teras aku itu kan bener-bener luas ya teman-teman. Kalau bagi aku ya ini tuh lumayan luas. Bukan lumayan sih, bener-bener luas menurut aku. Pokoknya kalau misalnya lagi main, lagi beraktivitas di sini tuh rasanya lega banget gitu ya. Dan sampai sekarang itu keinginan aku buat beli kursi sama meja plastik itu belum kewujud gitu ya, karena memang belum ada budgetnya. Tapi nggak apa-apa, itu udah aku masukin sih ke catatan keinginan aku. Insya Allah nanti kalau misalnya ada rezekinya bakalan aku beli gitu ya. Yang sekarang ini intinya itu ya dicatat aja dulu apa yang kita inginkan biar kita juga semangat gitu untuk mencapainya.
Oke, alhamdulillah nyapu udah beres. Waktunya terasnya itu ditutup lagi karena kalau enggak itu bakalan masuk ayam. Dan lanjut ya teman-teman, di sini tuh aku mau nidurin anak-anak ini tadi. Anak-anak udah aku mandiin dan ini aku itu mau nyiapin tempatnya mereka dulu. Si Ade itu langsung nyosor aja ya teman-teman. Aku udah geser-geser, dia itu nyosor-nyosor terus ya mau tidur cepet-cepet karena dia itu udah nggak tahan ngelihat susu yang aku pegang. Nah, di sini aku mau nyiapin anak-anak buat tidur biar mereka itu enakan badannya gitu ya kalau udah tidur siang. Pokoknya anak-anak itu selalu rutin tidur siang dan aku juga nanti tuh biar bisa lebih istirahat juga sebentar gitu ya karena udah capek juga. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi dan memotivasi. Untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, dan untuk yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.